Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ana. Aku ada cerita tentang jatuh cinta dengan teman sekantor. Cerita ini berawal dari perusahaan tempat aku bekerja yang merger. Aku dengan timku yang baru, campuran dari tim lama dan legali perusahaan yang ikut merger. Di hari pertama kita ya istilahnya perkenalan. Aku baru tahu di timku ada cowok ganteng, satu-satunya pemuda dari divisiku. Aku kaget dan terpana. Saking terpananya, aku gak berani kenalan sama dia. Aku cuma diem, lirik sesekali dan dengerin cowok itu waktu memperkenalkan diri. Dan setelahnya aku nyuekin dia. Aku cuma wanita biasa yang normal, suka cowok ganteng, tapi aku cukup tahu diri buat gak mengharapkan dia. Karena dia ganteng banget dan anaknya kalem lagi. Dan dari penampilannya kayak iblis gitulah. Dia gak belagu sebenarnya, tapi aku yang tahu diri. Aku takut jatuh cinta sama dia dan patah hati. Aku takut dia punya pacar atau gak melihat aku. Karena aku cuma perempuan biasa, cantiknya standar, harta pas-pasan, dan gak yang seumbel kayak cewek gaul. Dan itu berlangsung selama 4 bulan di kita sekantor. Jadi kita menjaga komunikasi dan nggak jauh-jauh dari kerjaan. Ya sesekali dia curhat tentang kerjaannya, tapi aku berusaha nggak masukin ke hati. Ya itu tadi, aku menghindari banget buat jatuh cinta sama dia. Sampai kemudian ada satu project di mana aku dan cowok itu, sebut saja namanya Lutfi, hampir seharian kita berdua-duaan. Jujur aku salah tingkah, tapi aku tetap berusaha cool dan fokus ke pekerjaan aku. Lutfi pun kelihatan fokus sama proyek itu. Ketika akhirnya proyek itu selesai, kami ngobrol. Awalnya obrolan ringan seputar kerjaan, soal proyek yang baru saja kami kerjakan, gibain beberapa temen, sampai akhirnya Lutfi curhat tentang betapa kerjaannya bikin pusing dan kadang bikin ingin berhenti. Mungkin tempaan mentalnya belum matang. Lutfi emang baru pertama kali kerja, belum pernah pindah perusahaan, dan baru setahun dia kerja di perusahaan ini. Aku cuma senyum saja mendengarnya. Bukannya gimana-gimana, tapi pengalaman aku emang lebih banyak dari Lutfi. Aku cuma perempuan biasa, jadi aku harus kerja buat bantu keluargaku. Apalagi aku udah gak punya ayah dan anak pertama, yang otomatis beban tulang punggung jadi tanggung jawabku. Pahit-pahitnya kerja yang udah aku alami, mulai dari atasan yang sensi dan gak mau disalahin, kerja lembur sampai larut malam dan gak dibayar, harus jadi serba tahu saat gak tahu apa-apa, dicecar gak karuan, nangis di kamar mandi atau pusing sampai mual, dipersulit saat mau berhenti, dan aku harus bertahan demi keluargaku. Karena kalau aku resiken, ya mau makan apa keluarga? Kalau cuma keluar dan diganggu saat weekend atau disindir-sindir, istilah kata itu cuma level 2. Dan kantor tempatku bekerja saat ini adalah kantor yang sama dengan Lutfi dan kantor yang terbaik, di mana hasil kerja selalu dihargai.
Atasan dan rekan yang support dan kompak. Gangguan di weekend pun juga selalu ada solusi, hingga aku gak keberatan buat itu. Semua itu aku ceritakan ke Lutfi. Aku mau kasih tahu gambaran ke Lutfi kalau dunia kerja emang sekeras itu. Aku mau dia bersyukur kalau dia resign dan nyari lagi, belum tentu dapat yang lebih baik dari kantor yang ini. Lutfi dengerin aku cerita dan antusias banget lah pokoknya. Bahkan dia masih antusias. Dan dia gak segan-segan buat bilang kalau dia kagum sama aku, yang udah banyak pengalaman dan bisa ngelewatin semuanya. Kami benar-benar cerita dari hati ke hati tentang pengalaman kerja. Di hari itu runtuhlah semua pertahanan aku. Bahkan sampai aku kegirangan kayak orang mabuk. Hanya karena Lutfi mau terbuka dan kagum sama aku. Jujur, aku bisa tahan godaan cowok yang good looking. Tapi aku paling gak bisa tahan dengan perhatian dan obrolan yang cocok. Tanpa bisa dicegah, aku jatuh hati sama Lutfi. Kemudian atas saran adik aku yang lebih ngerti tentang cinta, dia nyaranin buat aku mencoba PDKT, ngajak nonton atau gitulah. Tapi pas aku jalanin saran dia, justru aku dicuekin. Dan bahkan kayaknya dia memblokir sementara kontak aku. Dan bisa dihubungi lagi di hari kerja. Saking aku kesal sama itu cowok, aku ganti nama kontak dia. Ya namanya cewek dicuekin pasti kesel ya. Kesel plus malu. Tapi untung habis itu aku gak ketemu dia 3 hari. Dan di hari pertama kami ketemu di kantor, si Lutfi nyapa aku dengan senyum manis dan suara kalemnya. Hai Mbak Ana. Lalu bersikap layaknya teman kerja. Dari situ aku beraniin nodong dia. Padahal selama naksir cowok seumur hidup, mana pernah aku berani modus, apalagi sampai nodong. Aku samperin ke meja dia. Lalu dia dengan mengernyit heran. Entah itu beneran atau bohong, dia menjawab, "WA yang mana?" Yang aku ngajak nonton. Aku bales kok, malah Mbak Ana yang gak bales. Mana ada, aku balas tahu. Ih, beneran Mbak. Lalu ia mengambil HP-nya dan mengasih tunjuk chat dia ke aku. Tuh, aku kan bales. Mau nonton kapan dan sama siapa? Terus Mbak gak balas lagi. Demi menyelamatkan harga diri dan aku rasa sudah cukup aku menodong dan kebangetan banget dan makin parah. Bisa kacau kerjaan secara dia adalah satu tim sama aku. Masa sih Mas? Aku balas lagi tahu habis itu. Dan dia gak berlagak, gak tahu. Kemudian aku ngomong apa adanya. Sebenarnya aku gak apa-apa nonton sendirian, tapi mama gak akan bolehin. Makanya aku cari temen. Akhirnya aku jadi gak nonton. Pas aku mau pergi dia bilang, "Kalau mau mah jangan pas weekend, mending habis pulang sekantor. Habis pulang kantor aja."
Lalu aku jawab dengan iya dan balik ke mejaku. Aku sama Lutfi itu seumuran, tapi aku kebiasaan selama kerja aku panggil Mas. Jadi aku panggil dia Mas Lutfi. Dan dia ke bawah manggil aku Mbak Ana. Dan insiden di WhatsApp itu, di balasan terakhir WhatsApp aku ke Lutfi, tapi fotonya masih ada. Waktu itu aku pikir error, tapi kemudian aku dikasih tahu temen aku kalau ternyata WhatsApp bisa diblokir, tapi fotonya masih kelihatan. Entah gimana caranya. Setelah kejadian itu aku memutuskan buat berhenti PDKT. Juga supaya kita tetap profesional dan gak terlalu bawa perasaan. Lalu di situ aku jadi ingat pesan ayah. Aku paling gak bisa PDKT dan punya pacar, sama kayak ayah. Jadi aku lebih baik cari temen. Kalaupun aku naksir orang ya berteman aja. Kalau cocok lanjut serius. Kadang aku berharap ayah masih ada dan aku bisa curhat. Tapi sekarang cuma nasihat itu yang bisa aku pegang sambil aku berdoa sama Allah buat dikasih kesabaran dan ikhlasan buat nerima bagaimanapun sikap dia ke aku. Dan Lutfi adalah satu-satunya lelaki yang aku naksir, yang bikin aku mau belajar meninggalkan sifat-sifat egois, mau belajar untuk kalem dan tenang, mau belajar untuk rajin sholat, karena sebelumnya aku males banget buat sholat. Beda sama Lutfi yang sangat rajin dan selalu ambil wudhu tiap azan. Mau belajar buat memperbaiki penampilan dan caraku berjalan, mau belajar bersyukur, dan mau belajar ta'aruf dari pertemanan. Intinya aku tergerak buat jadi lebih baik. Saat itu aku emang pada akhirnya berniat untuk melupakan aku jatuh cinta sama Lutfi. Tapi itu belum selesai. Hari-hari berlalu setelah Lutfi mencueki aku dan aku berusaha bersikap sewajarnya. Seperti dia juga bersikap sewajarnya sama aku. Dan aku mengaguminya. Seperti sebelum jatuh hati kepadanya. Sekedar kagum karena dia ganteng. Apalagi setelahnya. Kerjaan di tim kami benar-benar sibuk dan bikin aku jadi lebih sensi dan overthinking dengan kecuekan dia. Padahal mah kalau dipikir-pikir ya wajar aja. Selain karena emang sibuk, dia juga emang orangnya kayak gitu. Dan aku dikasih tahu kalau dia lebih suka berteman. Jadi itulah kenapa juga aku berhenti PDKT sama dia dan menyematkan diri sebagai temannya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini masuk juga yang nasihat ayah. Berteman aja dulu, nanti kalau cocok ya lanjut serius. Dan setidaknya itulah yang masih aku lakukan sampai sekarang. Berusaha untuk membenahi diri dan berteman sama dia sewajarnya. Karena kali ini aku benar-benar sadar enggak ada daya dan upaya selain dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia, termasuk hatinya Lutfi yang misterius itu. Jadi daripada aku curhat sana sini dan harapanku dipatahkan sama teman-teman yang gak ada akhlak, aku malah ngikutin saran yang salah. Mending aku berdoa sama Allah. Seenggaknya hatiku yang menggebu-gebu bisa lebih tenang. Well, thank Lutfi ya yang udah mendekatkan aku sama Allah. Meski kamu sama sekali gak sadar. Di suatu hari Kamis
tumben-tumbenan kantor sepi, padahal aku datang kesiangan. Oh iya, aku sama Lutfi baru satu tim, kita beda ruangan. Soalnya dia masih nempatin ruangan lamanya, dan aku di ruangan baru sama temen-temen yang baru gabung juga. Pas lewat ruangan Lutfi, cuma ada dia seorang yang duduk manis di mejanya. Pagi itu Lutfi lagi meeting online dan cuek banget. Begitu sampai mejaku, aku pun ikut gabung di meeting itu. Untung aja nggak ketinggalan terlalu jauh. Cukup lama meeting itu sampai siang. Kelar meeting, aku mulai kerja. Pertama-tama, aku mau mengecek kerjaanku yang butuh approval dari atasan. Kebetulan orang yang approve kerjaan itu seruangan sama Lutfi. Sebenarnya aku udah minta approve dari kemarin, tapi ya gitu. Dia kebanyakan basa-basi, kelamaan dan akhirnya nggak jadi-jadi. Sebenarnya pas aku lihat mejanya masih kosong, tapi entah iseng atau otak ini pengen modus. Ya nggak modus juga sih. Aku beneran nanya, kali aja Lutfi tahu hari ini doi masih kantor atau enggak. Kan mereka seruangan. Mas Lutfi, Pak Bram masuk enggak hari ini? Sambil duduk di kursi kosong di sampingnya. Enggak tahu Mbak. Wah, kalau Pak Bram masuk bete juga nih, berdua doang sama doi. Jawab Mas Lutfi. Aku tersenyum kecil. Kalau Pak Bram gak masuk, aku yang kacau. Kerjaan aku belum di-approve. Karena Lutfi sedang asik, ya udah aku terusin. Sebenarnya aku udah minta approve dari kemarin, tapi Pak Bram malesin, jadi gak di-approve. Lutfi tertawa kecil. Emang dia begitu Mbak? Sabar aja. Iya, kesel banget aku. Dan Lutfi pun terpancing. Dia mulai ikut-ikutan gibah, kemudian mengalirkan cerita kami. Banyak hal, mulai dari soal pekerjaan, tentang masa-masa sekolah kami, masa-masa kuliah kami, dan dia mulai terbuka dalam beberapa hal. Begitu asik obrolan kami, hingga tidak terasa 1 jam berlalu. Bahkan aku mendengar beberapa kali ponselku berdering, menandakan banyak pesan yang masuk. Tapi momen akrab bersama Lutfi terlalu berharga untuk berlalu begitu cepat. Saat dia menghindar ketika ku ajak nonton, dan kurangnya intensitas obrolan kami setelahnya, kukira dia sudah membaca niatku menyukainya. Dan dia berusaha menjauhiku. Bahkan kukira dia sudah tidak mau lagi berteman denganku. Singkatnya, kukira dia sudah tidak nyaman padaku. Dan jujur saja, itu membuatku khawatir. Tapi obrolan kami yang panjang, ringan dan begitu nyaman, membuatku tahu aku tidak seburuk itu di matanya. Bahwa ia masih mau membuka diri kepadaku, setidaknya untuk berteman denganku, dan aku lega karenanya. Ya, walaupun aku berniat ingin berteman saja dengannya, tapi tidak bisa aku pungkiri, aku menikmati sekali momen-momen dekat dengannya. Menatap wajahnya yang cerah, senyumnya yang manis, matanya yang coklat, jangkungnya yang naik turun saat ia bicara, lesung pipinya yang malu-malu, dan suaranya yang berat dan kalem. Jujur saja, saat ini aku sedang senyum-senyum sendiri, seperti saat mendeskripsikan sambil membayangkannya. Mas Lutfi mau makan siang di mana?
Aku mencoba mengakhiri percakapan kami yang sepertinya tidak akan pernah berakhir kalau aku tidak bertindak. Bukan apa-apa, aku sudah kebelet ingin ke toilet. Mbak Ana di mana? Tanya dia balik. Aku mah bawa bekal, jawabku sambil berdiri dan siap-siap kabur. Oh iya, Lutfi berpikir. McDonald masih tutup gak ya? Gumamnya. Aku mengangkat bahu. Nggak tahu. Aku kabur dengan sisa waktuku dan menggumam, Mas Lutfi, Mas Lutfi. Telingaku masih menangkap tawanya dan dia membalas, Mbak Ana, Mbak Ana. Sepanjang jalan ke toilet, senyumku benar-benar tidak mau hilang. Untung kantor sedang sepi. Sambil bertanya-tanya dalam hati, kenapa Lutfi menggumam begitu menirukan aku? Kalau aku menggumam begitu karena dia lucu. Mungkin ia sedang menirukan aku, atau sadar aku menggodanya, jadi dia membalasnya. Di hari itu, lalu aku sadar, kesempatan masih terbuka untukku. Entah dia bersikap netral atau bagaimana. Yang terpenting adalah dia tidak membenciku dan masih sudi berteman denganku. Semangatku bangkit lagi, tapi kali ini lebih kalem dibanding sebelumnya. Ya, dengan cara itu Lutfi mengajariku menanggalkan sifat egoisku yang menggebu-gebu saat aku jatuh cinta. Mengajariku akan arti sebuah kesabaran dan lapang dada. Mengajariku untuk ramah pada semua orang dan untuk terus berdoa. Oke, cerita ini masih berlanjut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.